Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan lulusan S1 yang belum menjadi guru dan juga adik-adik mahasiswa. Kali ini saya akan mengupdate tentang perubahan syarat penerimaan calon CPNS dan P3K bagi guru di tahun ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Tentunya kita sangat akrab dengan standar guru, bahwa ini sudah dari tahun 2005 kesepakatan kita untuk betul-betul membuat guru profesional dengan kualifikasi akademik yang baik, kompetensi yang baik, melalui sebuah pendidikan profesi yang dibuktikan dengan nanti kepemilikan sertifikat menunjukkan profesional guru. Ini perlu kita pegang, karena kembali lagi kita ingin anak-anak kita mendapat layanan yang terbaik buat sekolah mereka. Ya, video tadi adalah hasil rapat dengar pendapat antara Kemendikbud dengan DPR di tahun 2020, yang mana sejak 2020 ke depan Kemendikbud memang sudah mensyaratkan bahwa Serdik menjadi syarat mutlak bagi pengisian jabatan formasi guru baik jalur CPNS maupun P3K. Hal ini juga diperjelas kembali saat Dirjen Guru menyampaikan syarat penerimaan bagi guru pengisi jabatan guru, yang mana pada tahun 2021 ini pemerintah hanya masih membuka jalur P3K untuk guru. Di sini dijelaskan calon guru P3K berasal dari guru dalam jabatan. Nah, ini adalah rekan-rekan S1 atau lulusan S1 yang sudah mengajar menjadi guru dan datanya ada di Kemendikbud di tahun 2021 ini. Lalu yang B, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Sehingga dari sini ke depan bagi rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa yang ingin menjadi guru, pengisian itu akan mensyaratkan Serdik saat melamar menjadi CPNS atau P3K. Seperti yang kita ketahui bahwa program pendidikan guru di Indonesia sesuai dengan amanah undang-undang, baik ini untuk UU GD maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut model konsekutif, yang menyatakan bahwa pendidikan profesi guru merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Nah, program studi PPG itu sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 di 4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, dalam hal ini bisa kita pastikan bahwa tidak hanya lulusan dari LPTK jurusan guru yang bisa mengambil PPG ini, namun jurusan umum pun bisa. Yang penting sesuai dengan yang disampaikan dalam linear tes Kemendikbud, perlu disinkronkan dengan kode sertifikasi yang bisa diikuti. Misalnya di sini administrasi bisnis bisa mendapatkan sertifikasi dengan mengikuti PPG kodenya 540 akuntansi, atau bisa juga 855 bisnis dan pemasaran. Nah, kemudian di jurusan yang lain misalnya instrumentasi ya bisa mengambil kode sertifikasi 840 teknik elektronika. Jurusan instrumentasi meteorologi, klimatologi dan geofisika misalnya bisa mengambil kode sertifikasi 184 fisika, jadi mengambil PPG-nya jurusan fisika. Lalu apa keuntungan dari adanya serdi ini? Keuntungan dari serdi ini yang pertama itu lebih berpeluang lolos seleksi menjadi PNS, karena jika memiliki serdik otomatis SKB-nya bernilai sempurna. Lalu akan mendapat gelar baru ya, yang mana nanti dilengkapi dengan SGR. Lalu kompetensi atau keterampilan diperbaharui, menunjang pembelajaran yang lebih baik, serta mendapatkan penghasilan dan tunjangan yang cukup besar. Program PPG itu sendiri dibagi atas dua. Yang pertama adalah PPG dalam jabatan. Nah, program ini menyasar para guru yang sudah mengajar dalam waktu tertentu. Ini khusus untuk guru PNS, kemudian guru honor yang sudah ada datanya di database Kemendikbud dan memiliki NUPTK. Lalu kemudian guru masih aktif mengajar tentunya ya, lulus minimal jenjang S1 atau D4. Kemudian usia maksimalnya ada 58 tahun dan sehat jasmani dan rohani. Lalu yang kedua adalah PPG Prajabatan. Nah, PPG Prajabatan ini adalah program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi sebagai guru. Dalam hal ini belum aktif mengajar sebagai guru. Ini terkhusus untuk lulusan S1 atau D4 baik pendidikan maupun non kependidikan ya.
tujuannya adalah untuk menyaring orang-orang yang berkualitas dan bermutu. Jalur ini dibedakan atas dua. Yang pertama adalah PPG bersubsidi. Jalur ini ibarat jalur beasiswa, jadi calon peserta akan mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk mengikuti PPG yang mensyaratkan pertama lulus dari perguruan tinggi dan prodi dengan akreditasi minimal B. Kemudian minimal lulus jenjang pendidikan S1 atau D4. Program pendidikan yang sudah diambil harus linear dengan bidang studi di PPG-nya. Jadi menggunakan kode sertifikasi tadi ya, tinggal menyesuaikan. Lalu calon peserta terdaftar di PD Dikti ini dan tidak berusia lebih dari 28 tahun. Kalau kita perhatikan ini adalah rekan-rekan lulusan S1 yang masih muda. Lalu syarat yang lain memiliki surat keterangan BNN dinyatakan bebas nafsa, memiliki surat keterangan CH, SKCK selama menjalankan program PPG, bersedia untuk tidak menikah, dan peserta program SM3T secara otomatis berhak mendapatkan ini. Kemudian yang B adalah PPG Swadana. Jalur ini membebankan biaya PPG pada masing-masing calon peserta didik. Peserta didik atau mahasiswa perlu menyiapkan biaya antara 7,5 juta sampai 9,5 juta per semester. Ini biayanya ditanggung oleh peserta. PPG Swadana ini sendiri sama seperti program reguler. Kalau kita perhatikan memang LPTK belum membuka program reguler, namun sesuai dengan amanah undang-undang guru dan dosen serta undang-undang ASN, ke depan LPTK akan membuka program reguler yang mana calon guru yang mengambil jurusan kependidikan sebelum dinyatakan lulus dari LPTK harus sudah mengikuti program pendidikan guru ini. Lalu berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 74O/KPT/2019 tentang izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru, program profesi pada universitas, salah satunya adalah di Universitas Negeri Medan. Ini sudah dibuka beberapa jurusan ya. Ini direncanakan memang di 2021 ini sudah mulai dibuka, namun karena adanya pandemi COVID-19 belum terrealisasi. Mudah-mudahan di 2022 nanti sudah mulai dibuka. Jadi adik-adik mahasiswa serta rekan-rekan yang saat ini belum aktif mengajar ya bisa mengambil kesempatan ini. Adapun jurusan yang dibuka ini tinggal menyesuaikan ke kode sertifikasinya tadi. Pendidikan bimbingan konseling, pendidikan guru anak usia dini, kemudian pendidikan guru sekolah dasar. Lalu untuk ilmu sosial adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, pendidikan antropologi dan pendidikan geografi. Untuk fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam dibuka pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi dan pendidikan kimia. Untuk fakultas teknik adalah pendidikan teknik bangunan, teknik mesin, teknik elektro, teknik otomotif, pendidikan tata boga, dan pendidikan tata busana. Ya, tinggal menyesuaikan jurusan ke yang paling mendekati. Lalu untuk ilmu keolahragaan hanya dibuka satu, yakni pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Fakultas ekonomi merupakan pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi, dan pendidikan tata niaga. Nah, inilah jurusan yang dibuka di Universitas Negeri Medan. Sama halnya di universitas negeri yang lain ya, barangkali ada ditambah maupun dikurangi tergantung daerah masing-masing. Silahkan rekan-rekan sekalian dicek sesuai daerahnya, karena sekali lagi ke depan jika ingin menjadi guru, pemerintah sudah akan mensyaratkan ini. Nah, barangkali ini tinjauan kita tentang perubahan syarat pendaftaran untuk calon CPNS dan P3K ke depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.